Gue nggak tahu video ini penting atau enggak buat lo, tapi gue pengen bikin review aja, review-review singkat aja. Jadi selama 1 mingguan lebih gue pakai HP ini, kira-kira ada masalah atau enggak, ada kendala atau enggak, dan apa aja sih yang gue rasain sama HP lipat yang satu ini selama 1 minggu pemakaian ya kan. Yang jelas ini beda dong daripada HP-HP biasanya. Even dibandingin sama iPhone seri terbaru pun tetap ini bukan masalah lebih kencang, kamera lebih bagus, tapi ini sebuah hal yang baru buat gue secara personal. Barangkali lu ada yang pengen beli juga. Kira-kira ada masalah atau enggak sih HP-HP lipat kayak gini, HP yang layarnya bisa ditekuk-tekuk ini setelah pemakaian 1 mingguan? Ada masalah atau enggak nih kira-kira? Coba, coba lu bisa kasih suggest gak ke gue? Jawabannya adalah enggak. Enggak ada masalah sama sekali berhubung ini adalah Z Flip varian ketiga. Jadi menurut gue segala sesuatu hal-hal yang buruk ya kan, aib-aibnya itu udah disingkirkan lah sama Samsung. Nggak, ya nggak mau lagi lah dicibir-cibir lagi ya kan, diumbar-umbar lagi aibnya ya kan tentang produk-produk lipat-lipat mereka. Jadi menurut gue overall sejauh ini selama 1 mingguan lebih gue make nothing problem, semuanya mulus, lanjai, lancar jaya. Dan gini, gue sedikit kasih apa ya? Sedikit kasih beberapa poin yang bisa gue sharing ke lo. Barangkali lo nonton review sampai botak pun nggak bakal dapat gue apa yang gue ucapin ini. Jadi selama gue nyoba make ini, layar Samsung ini tuh memang didesain untuk dilipat ya kan. Dan ketika lo tekan layarnya itu kayak feel gimana ya, kayak hydrogel, kayak elastis gitu, kayak membal-membal gitu layarnya. Itu dari ujung ke ujung itu konturnya itu memang kayak elastis gitu. Jadi secara physically kalau nggak sengaja kebanting atau gimana, mungkin kedepannya ini bakal menjadi acuan desain terhadap smartphone-smartphone yang bakal diluncurin ya kan. Secara teknis juga, secara apa ya, feel gue pegang ini layar, apalagi di bagian tekukan ini tuh emang kayak kayak apa ya, kayak feelnya tuh kayak memang membal-membal gitu lah, nggak barang padat gitu. Dan gue pikir awal itu hanya di bagian ditekukannya aja, gue mikirnya gitu kan, ya maklum lah orang kuno kan. Tapi setelah gue pakai 1 mingguan dan gue pegang secara langsung nih HP, terus gue tekan-tekan pakai kuku layar itu, dari ujung ke ujung layar itu memang kayak soft touch gitu, kayak membal-membal gitu. Jadi suka gue. Ini adalah pengalaman baru gue terhadap layar model-model beginian. Dan sekedar informasi aja, si pihak Samsung juga ngebuat layar ini memang dilipat, didesain untuk dilipat. Jadi kalau lu pakai HP ini nggak usah sungkan-sungkan, langsung main lipat baik lah ya. Karena secara apa ya, secara desain juga ini memang dirancang untuk dilipat buka, lipat buka sampai ratusan ribu kali. Dan gue yakin sih lu pakai HP ini juga nggak sampai ratusan ribu kali juga dilipat buka, lipat buka ya kan. Secara paling kayak setahun 2 tahun juga HP ini lu udah mulai bosan. Ya mungkin kalau lu yang sanggup beli ini ya kayak 6 bulan, 1 tahun kurang lah. Bosan ada keluaran terbaru ya udah dijual ya kan. Jadi kalau masalah lipat-lipat dari segi durability-nya ini durable banget sih menurut gue ya, dari segi partnya, part sebagian layar ya. Nah yang gue suka, ini udah poin yang bukan masalah-masalah lagi. Jadi intinya nggak ada masalah, nothing problem selama 1 mingguan pakai. Ya iyalah baru 1 minggu gitu secara ya kan. Yang gue suka hal pertama adalah ada tulisan Samsung. HP ini tuh kalau dipegang, kalau lagi nggak dilipat, itu kayak miskin logo ya. Miskin logo, jadi lo tulisan Samsung, apa tipe gitu, bla bla bla, itu nggak ada. Hanya ada tulisan email kecil, titik kecil banget gitu, itu di bagian belakang ya, dan itu di bagian bawah. Nah kalau dari samping dilihat nih, yang gue suka adalah dia tekukan itu, ya di balik di kontur emboss Samsung itu kayak ada cembung lengkung gitu. Menurut gue ini desainnya kayak enak banget dilihat, anjay. Gue suka banget nih apa ini, sumpah. Gue tim Samsung sekarang. Gue udah drop out dari tim Apple Keroak. Jadi ya lu yang nganggap gue tim Apple Keroak, ya udah lu head comment aja ya kan, lu maki gue aja. Gue udah bukan tim Apple lagi. Sorry bos ya kan. Nah kalau dibandingkan dengan ini, gue ukur kekompekan. Sekompak apa sih HP ini kalau dilipat? Kita langsung straight to the point dengan power bank yang diciptakan oleh Apple. Apple ngeklaim bahwa ini adalah sebuah power bank ya kan, sebuah power bank lengket, power bank yang paling compact yang pernah mereka ciptakan. Jadi secara physically ini adalah sebuah barang yang sangat compact bagi desainer-desainer smartphone yang sangat ternama ya kan, ya Apple keroak ya kan ngebuat power bank compact ini. Tapi kekompakannya itu kalah cu, tingginya itu kalah. Jadi Samsung ini ketika dilipat dia jauh literally lebih compact, memang agak sedikit tebal ya, namanya HP kan, tapi setidaknya HP ini sudah mencoba untuk compact.
Nah, tapi ketika layarnya dibuka, ya lu bakal ngeliat layar yang memanjang seperti ini. Apakah enak bang dipakai buat ngegame? Gue nggak bisa jawab itu karena gue belum nyoba buat ngegame. Ya maklum lah sibuk ngurusin ini itu ya kan. Jadi gue masalah ngegame tuh masih agak sedikit gimana gitu. Makanya lu agak jarang ngeliat gue ngegame sini. Nah gue ngomongin soal kamera. Kameranya gue nggak bicara banyak bagus banget, jelek banget nggak. Gue hanya bicara di sini dari segi apa ya interface aja. Jadi gue bisa pakai kamera belakang ini dengan ngelihat bagian layar yang ada di sini. Jadi di samping kamera 2 biji ini ada kebetulan ada lensa lebar juga. Jadi menurut gue klop banget. Even kalau dibandingin sama iPhone 13 Pro, varian Max, varian gigabyte tertinggi, gue lebih pilih ini buat kamera secara penggunaan ya, secara interface ya. Karena ketika HP ini dilipat, lu bisa pakai kamera belakang lensa lebar dengan menggunakan layar yang jernih banget di bagian samping kameranya. Nah, itu aja poin-poin yang bisa gue sharing ke lo. Selebihnya menurut gue HP lipat ini benar-benar worth it banget. Kalau seandainya lo pengen nyoba hal sesuatu yang berbeda atau kayak lo bosen gitu, kayak chipset udah tinggi banget ya kan. Gue rasa kalau HP-HP setahunan tahun-tahun kemarin yang baru rilis tahun 2020, 2021 dan lu ada niatan buat upgrade, nggak usah lah. Kayak bingung gitu nyari gimmick-gimmick chipset yang kencang apa. Menurut gue game apapun itu masih overkill semua. Tapi kalau lu pengen nyari yang beda, menurut gue ini adalah salah satu the best choice menurut gue ya. Secara ini HP dilipat-lipat cuy. Dan ini bukan hanya masalah lipat aja, karena HP ini dilipat dan menggunakan layarnya dual layer. Jadi ya dari segi interface jauh berbeda dan lu nggak bakal bosan main sama HP ini, gila ya kan. Rasa bosan itu kadang apa ya, bukan karena barang itu jelek, karena barang itu kurang mumpuni atau apapun itu, bukan, melainkan ya karena ya bosan aja, boring aja kan. Tapi dengan HP ini gila men. Gue iPhone 13 Pro gue tuh kayak gue tinggal aja di rumah gitu, gue pakai HP ini kemana-mana, dilipat buka, dan kalau pengen pakai kamera belakang tinggal lipat, gue langsung bisa pakai layar yang di samping itu, jadi gue bisa ngeliat muka gue, bisa kacaan gitu. Lo kayak easy lah, pokoknya gampang banget pakai HP ini. Dan ngomongin soal layar, gue yakin banget sebagian dari lo takut, bang nanti takut shadow. Si Samsung aja yang layar normalnya aja shadow-shadowan gini. Gue selama nge-YouTube ini memang nggak pernah di-endorse, nggak pernah diapa-apain lah sama brand-brand di luar sana ya. Lagi pula siapa sih yang endorse gue? Gue kan ngomongnya suka ngocol-ngocol ya kan. Suka nggak jelas gitu, suka ngelur ngidur kesana kemari gitu. Jadi menurut ini gue bukan dibayar ya. Layar Samsung itu memang the best. Gue nggak tahu lu bakal setuju apa nggak. Layar Samsung itu memang the best kalau soal kenikmatan warnanya. Jadi warna nggak ada obat sih. Warna Samsung itu nggak ada obat. Terlepas dari itu ada shadow-shadowan, ada apa ya itu udah resiko kali ya kalau layar enak ya kan. Tapi menurut gue layar yang ada di Flip ini gimana ya? Gak ada obat men, layarnya tuh dilipat-lipat dan jernih men, brightness itu enak. Jadi gue pakai di outdoor pun enak gitu, kayak gue bingung gitu, gue gunainnya harus gimana gue harus ngejelekin layar ini tuh dari sudut mana.